Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kami berdua akan menjelaskan sedikit tentang tugas video ini. Di video ini saya sebagai klien dan saya sebagai Binta sebagai konselor. Nah, di topik permasalahan ini yaitu ada remaja kelas 12 SMA yang sedang mengalami konflik dengan teman sebayanya, dan selama itu dia itu menganggap dia itu satu-satunya teman yang yang selalu mensupport dia. Lalu ada sedikit konflik permasalahan, lalu si Latifah sebagai klien ini ingin datang ke konselor untuk mencurhatkan semua masalahnya kepada saya, kepada pihak konselor. Iya. Jadi ini lebih ke si Latifah sebagai Latifah klien ini lebih kayak ingin mencurahkan. Jadi dia sebenarnya sudah tahu kayak saya itu harus bagaimana, tapi dia itu kurang percaya diri gitu. Ya, masih nggak mau kehilangan temannya, masih bergantung sama temannya kayak gitu. Jadi kurang lebih video kita nanti berhubungan tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan dulu sebentar ya. Saya kemarin yang menghubungi Mbak lewat telepon. Oh, yang menghubungi kemarin ya, Mbak? Iya. Ya. Ada apa, Mbak, mau kesini? Ya ini Mbak, sebelumnya itu kan saya kelas 12 SMA ya. Iya. Terus ini tuh kan juga mau ujian, terus ada konflik gitu loh Mbak sama temen terdekat, dan sedangkan kan saya orangnya pendiam di kelas. Jadi kayak saya tuh merasa saya tuh kayak udah nggak punya temen, soalnya saya tuh juga sulit untuk adaptasi dengan teman sekelas gitu. Terus teman yang saya percaya itu sekarang sama saya tuh kayak ada konflik, kayak salah paham gitu loh Mbak. Tapi saya juga bingung bagaimana harus menghubungi dia atau menjelaskan gitu. Teman Anda sekarang gimana sama Anda? Apakah masih baik atau? Kalau teman saya tuh sebenarnya gimana ya Mbak, dia itu cenderung menghindar gitu loh. Setiap saya tuh tanya kenapa, ada kesalahan apa di saya gitu, itu dia cenderung menghindar. Terus saya juga pernah kontak dia via WA gitu, saya tuh minta maaf gitu Mbak. Dia semisal ada perkataan saya yang menyinggung atau gimana gitu. Selama pertemanan selama SMA itu hampir 3 tahun itu saya rasa kayak nggak pernah ada konflik apa-apa. Tapi saya pernah dapat kayak cerita gitu dari teman saya kalau dia itu kayak apa ya, kayak ngerasa kayak udah nggak nyaman lagi gitu loh Mbak. Jadi dia tuh kayak katanya tuh pengen ke geng yang lain gitu. Berarti punya teman baru lagi gitu ya Mbak? Iya, kayak punya teman baru lagi. Kalau saya kan berpikiran gitu Mbak, walaupun dia punya teman baru kan juga kan semua kan sama-sama teman. Saya tuh udah terlanjur percaya sama dia. Terus saya juga kayak sulit gitu loh Mbak menemukan teman baru lagi di kelas apalagi. Terus saya juga cenderung kalau sudah nyaman sama satu teman ya itu terus kemana-mana sama dia terus gitu. Bagaimana ya Mbak, apa itu kayak apa ya, kayak lebih solusi atau untuk saya tuh biar gimana ya, biar percaya diri kalau semisal saya tuh bisa nggak teman sama dia tapi saya tetap juga bisa teman sama yang lain. Tapi tuh saya takut memulainya bagaimana ya untuk menyesuaikan adaptasi, sedangkan ini kan udah fase-fasenya lulus dan saya kan juga dikenal sama teman-teman kan juga kayak udah sama dia tuh kayak udah kayak teman, kemana-mana bareng gitu. Iya, jadi kalau misal Mbaknya sendiri kalau nggak punya salah atau nggak punya masalah sama dia, ya sebisa mungkin Anda ya bisa tetap baik sama dia. Kalau kemana-mana ya nggak apa-apa, bareng aja sama teman yang lain. Apa Anda kenal sama teman barunya? Nggak kenal sih Mbak, katanya itu ya juga kayak teman teman sekelas, tapi ya juga nggak terlalu akrab sama beliau juga. Yang penting sebenarnya nggak terlalu masalah sih Mbak kalau misalnya dia udah ngejauhin saya, tapi kayak saya tuh merasa kayak fase-fase akhir SMA ini kayak ngerasa kayak down gitu, kayak nggak ada teman yang saya cocok gitu loh Mbak buat curhat kayak gitu. Apalagi kan dengan banyaknya tugas, banyak kayak les kayak gitu kan,
Jadi saya ngerasa kayak gimana ya Mbak, kayak nggak bisa nemuin sosok untuk curhat kayak gitu. Makanya saya tuh datang ke sini tuh kayak saya nemuin temen yang sekiranya cocok dengan apa yang saya maksud gitu. Menurut Mbak, kalau semisal usia saya itu masih labil nggak sih kalau untuk kayak sebuah pertemanan gitu? Ya bisa jadi Mbak, soalnya ya masa-masa SMA itu masih bisa dibilang labil, soalnya masih masa pertumbuhan dan perkembangan kayak gitu. Nggak apa-apa ya, sebisa mungkin Anda kan juga masih bisa baik sama teman Anda gitu kan. Menurut Mbak, kalau semisal saya harus menemukan teman baru atau saya cukup untuk terbiasa saja sama lingkungan gitu, kalau semisal ada teman yang ngajak ya saya ikut atau apa gimana, atau saya harus menemukan pengganti teman lagi yang bisa saya percaya lagi, atau saya menyamaratakan saja gitu? Nggak apa-apa Mbak, soalnya kan ya ini udah kelas 12, pasti nanti Anda kuliah apa mau kerja itu kan nanti bisa ketemu teman baru lagi kayak gitu. Nggak apa-apa, kalau teman Anda itu punya teman baru lagi ya sebisa mungkin ya Anda kan juga masih bisa baik sama dia. Ternyata di perjalanan selama saya sekolah itu ternyata Mbak ya, orang sekitar dan orang terdekat itu kayak pengaruh banget ya buat mental kita, kayak buat kepercayaan diri kita gitu. Jadi saya tuh merasa kalau temen itu udah kayak support paling bagus gitu loh, kayak paling baik. Jadi kalau semisal saya tuh nggak ada teman saya itu, saya kayak ngerasa saya bisa nggak ya kayak belajar sendiri atau kemana-kemana sendiri. Soalnya saya sudah yakin kalau misal sama teman saya itu, saya kayak ngerasa saya ini bisa melakukan apapun. Apakah saya dengan sendiri juga saya bisa melakukan apapun. Jadi gimana ya Mbak, biar gimana ya, biar saya tuh lebih percaya diri gitu. Jadi saya biar percaya kalau semisal walaupun saya udah nggak sama teman saya yang dulu tuh, saya biar bisa percaya diri kalau semisal saya itu bisa apapun tanpa dia gitu. Terus saya jadi nggak merasa minder mau kemana-mana gitu. Ada solusi nggak? Ini Anda sudah kelas 12 ya Mbak? Iya, ini udah kelas 12, udah mau lulus sih. Setelah ini mau kuliah apa mau kerja? Kalau rencananya sih pengen kuliah Mbak, rencananya sih. Jadi bagaimana ya Mbak solusinya biar saya tuh kayak percaya diri gitu sama di kelas, walaupun saya udah nggak sama temen baik saya yang dulu itu, biar saya tuh kayak percaya gitu loh, saya bisa apa-apa ngelakuin sendiri, atau ke kantin sendiri, atau kemana-mana sendiri. Apalagi kan ini juga saya kan insya Allah mau meneruskan ke kuliah ya, jadi kayak biar gimana ya, saya tuh kayak menyesuaikan dengan lingkungan itu kayak lebih mudah gitu. Saya harus mulai dari mana? Ini kan Anda juga udah kelas 12, Anda kan juga masih muda, jadi masih banyak teman baru, atau di sekeliling Anda ada saudara, ada adik atau ada kakak gitu. Jadi saya memaksimalkan kalau saya tuh nggak perlu merasa sedih, soalnya kan masih ada orang sekitar yang mendukung saya gitu ya Mbak ya. Masih ada orang yang sayang sama Anda, jadi jangan terlalu dipikirin berat-berat, jangan terlalu stres, jangan terlalu sedih kayak gitu. Mungkin kalau Anda nggak bisa berteman lagi sama teman Anda lagi, Anda juga kalau mau curhat bisa tanya ke saya melalui via telepon atau WA, mungkin akan saya bahas walaupun lama gitu. Saya tuh sebenarnya kalau semisal curhat atau gimana gitu, sebenarnya Mbak, kalau semisal saya udah ngerasa cerita saya ceritakan itu, kayak saya merasa plong gitu loh Mbak. Walaupun nanti saya juga kayak bisa mengeksplorasi masalah saya, kayak saya lebih kayak berpikir kayak saya lebih butuh sudut pandang orang lain, tapi saya juga ingin sesuai dengan prinsip saya bahwa saya itu bisa melewati ini semua gitu. Iya, mungkin dari sini Anda juga bisa merasakan rasa lega gitu kan, udah cerita. Iya Mbak, kayak saya kayak ngerasa gimana ya, kayak kan sebelumnya kan saya kayak ngerasa
apa saya itu terlalu bergantung ke orang lain, jadi saya tuh nggak bisa apa-apa sendiri gitu. Jadi sebelumnya makasih ya Mbak udah meluangkan waktu untuk hari ini, kayak untuk permasalahan saya juga. Iya, sama-sama. Tapi kalau ada ingin bercerita lagi bisa menghubungi saya lagi juga nggak apa-apa. Iya, terima Iya. kasih ya Mbak atas waktunya.